Kami menuju Banjarnegara, sebuah kota kecil dengan topografi perbukitan di bagian tengah Pulau Jawa. Beberapa wilayah di Banjarnegara adalah perkebunan salak. Lereng bukit penuh dengan tanaman jenis palem ini. Sudah 30 tahun terakhir, salak pondoh asal Sleman dibudidayakan di Banjarnegara. Ada 4 kecamatan yang sebagian besar warganya bertani salak. Seorang petani mengajak saya masuk ke dalam kebun salak yang cukup rimbun. Kebun seluas 2 hektar ini sudah cukup tua, namun masih menghasilkan. Selain karena musim hujan, kontur tanah yang miring juga lumayan merepotkan. Salak menjadi pilihan petani di sini karena bisa berbuah sepanjang tahun. Selain itu, juga tentu saja kesuburan tanahnya. Benar, Pak. Ya, pemirsa, Banjarnegara ini merupakan salah satu pusat budidaya salak nasional. Ada banyak sekali lahan di tempat ini yang Banjarnegara ini memang diyakini memiliki kesuburan yang sangat cocok untuk salak. Namun apakah hanya salak yang subur di tempat ini, dan apakah tanah Banjarnegara ini punya resiko bagi tanaman dan juga warga yang tinggal di tempat ini? Selengkapnya di Indonesiaku. Setiap hari ada saja salak yang siap dipanen. Soal manisnya tak perlu ditanya, karena salak di sini bahkan lebih manis dari salak pondoh. Tak cuma lebih manis, buah bersisik ini ukurannya lebih besar dari pondoh biasa. Tanaman salak pun tak terlalu manja soal perawatan. Selama pupuk tepat waktu dan tidak kekurangan air, maka salak sudah akan berbuah. Bukan hanya budidaya yang serius, kesuksesan salak di Banjarnegara juga karena campur tangan alam yang begitu subur. Banjarnegara ini cocok, makanya dari Sleman mungkin cocok di sini. Dari Sleman kan salaknya dulu kecil-kecil, di sini salaknya besar karena cocok mungkin tanahnya, dari udaranya, hujannya juga, kadar airnya juga tinggi. Walau tak terlalu tinggi, kebun salak di Banjarnegara sebagian besar terletak di lereng bukit. Tanah warga yang dahulu hutan kini sudah penuh dengan kebun-kebun salak. Panen di tempat yang saya datangi pun tak mudah. Kadang harus naik dan sekali waktu harus turun mencari buah yang matang. Melihat kebun salak yang sudah cukup tua dan miring ini sebenarnya membuat was-was. Sebabnya, daerah Banjarnegara merupakan daerah merah di Jawa Tengah. Longsor menjadi teman setia bagi warga di sini. Perbukitan yang miring dan curah hujan tinggi merupakan pasangan berbahaya di Banjarnegara. Petani tahu betul kalau salak membutuhkan banyak air untuk tumbuh subur. Namun mereka sebenarnya juga sadar kalau tanaman salak juga ibarat bom waktu bagi keselamatan mereka. Makanya dibikin undang-undang, akarnya kan tidak seperti akar albasia, akarnya seperti akar kelapa, jadinya cuma di bawah pohon. Cumanya kalau tidak dibikin undang-undang kayak gini, nanti cumanya ada longsor, ada apa kan, yang kan langsung longsor, nggak bisa nahan. Cumanya kalau undang-undang kayak gini kan, saat bawahnya longsor, atas masih bisa. Iya, masih bisa masih utuh. Petani tidak bisa dan tak mau berbuat banyak. Undakan tanah menjadi andalan mereka agar tanah tak longsor. Mereka tak menemukan tanaman lain yang lebih menguntungkan daripada salak. Menanam pohon keras seperti albasia membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun untuk menghasilkan uang. Bandingkan dengan salak yang belum setahun sudah berbuah dan bisa bertahan belasan bahkan puluhan tahun. Musim hujan adalah saat-saat membahagiakan petani. Salak mereka berbuah lebat dan berkualitas. Warga yang tak punya kebun pun kebagian rejeki. Ya, salah satu pusat pengepul salak di Banjarnegara ini menyerap banyak tenaga kerja saat sekarang. Mereka biasanya memperkerjakan warga sekitar. Tak kurang dari 20 warga memilah dan membungkus salak-salak ini.
Kalau sudah begini, siapapun tak akan ingat bahaya yang mengancam dari kebun mereka. Ada perut banyak orang yang terlantar jika kebun salak diganti tanaman lain. Puluhan ton salak dikirim setiap harinya. Pasarnya pun sudah nasional. Alam yang rusak dan bencana sebenarnya sebuah sebab akibat. Manusia sadar, tapi banyak yang tak bisa berbuat apa-apa. Ya pemirsa, bukan hanya perkebunan salak, ternyata Banjarnegara ini juga merupakan daerah yang kaya akan sayur mayur. Di daerah yang lebih tinggi dari perkebunan salak tadi, terdapat kompleks perkebunan sayur yang cukup luas dan ternyata masih menggunakan lahan miring sebagai tempat bercocok tanam mereka. Padahal ini cukup curam. Yang satu ini lebih bahaya dari salak. Lereng miring sudah gundul. Pepohonan berganti sayur yang akarnya sama sekali tak bisa diandalkan. Tanah subur di Batur, Banjarnegara yang berbatasan dengan Wonosobo ini menjadi sebabnya. Banjarnegara merupakan dapurnya Jawa Tengah. Ada lebih dari 14 hektar pertanian sawah dan 47.000 hektar lebih pertanian non-sawah. Tak heran, pertanian menjadi potensi utama di daerah ini. Pukul 6 pagi, perempuan buruh tani mulai bekerja. Pagi yang berawan tak menyurutkan niat mereka mengolah ladang kentang milik sang majikan. Beberapa hari lagi, tanah kosong ini sudah siap ditanami. Seperti kebanyakan petani lain, Minah dan kawan-kawan tak banyak mengeluh. Tenaganya terlalu berharga untuk hanya dihabiskan dengan mengobrol sampai tiba waktunya istirahat. Petani biasa membawa makanan dari rumah. Mereka tak bisa pulang saat makan siang. Perjalanan dari ladang ke rumah membutuhkan waktu 2 jam dan mereka baru kembali sore nanti. Di balik wajah lelah buruh tani ternyata tersimpan rasa was-was dan pasrah. Mereka khawatir atas keselamatan mereka bekerja di ladang tinggi. Kira-kira yang Ibu takuti kalau pas lagi kerja di tempat lereng-lereng gini apa sih, Bu? Hujan. Kenapa takut sama hujan? Ya itu ada petir, ada longsor. Longsor. Iya. Takut kalau pas lagi kerja. Iya. Tapi kalau pas ke hujan-hujan gerimis gitu tetap kerja? Iya, tetap. Tetap. Mul, Mas. Kemulan Mul plastik, Mas. Pakai plastik. Plastik, tapi kok Capek. tutup. Oh, nggak bisa istirahat dulu karena nggak bisa berhenti pulang gitu? Ya enggak. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Petani baru selesai pukul 5 sore. Karena hanya buruh, mereka pun harus mematuhi aturan majikan. Bekerja penuh bahaya, namun tak bisa berbuat apa-apa. Alam melimpahkan tanah yang subur di Banjarnegara. Manusia menggarap sebisanya, namun ada bahaya yang terus mengintai. Pertanian Banjarnegara tersebar di 20 kecamatan. Kali ini saya datang ke satu lahan di Wanayasa. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat merinding. Ditambah lagi cuaca hari ini yang bersiap turun hujan. Tanah seluas hampir 200 meter milik Yuli dan ibunya ini sebagian ditanami jagung. Buahnya baru akan panen bulan depan. Sebagian lagi penuh dengan tanaman cabai. Setiap hari mereka merawat tanah warisan ini. Setiap hari pula mereka khawatir. Di atas lahan ini longsoran tanah sudah terlihat. Rekahan pasca hujan membuat tanah bersama air. Beberapa bagian kebun sudah rusak. Inilah yang harus dihadapi Yuli dan banyak petani lain di Banjarnegara. Hanya ini lahan yang mereka miliki. Sekalipun berbahaya, tetap saja digarap.
Ini tanahnya udah ada bekas longsor begini, Ibu, di tempat miring. Ibu sendiri takut nggak sih sebenarnya, Bu? Ya takutnya yang longsor. Hmm. Cuma ya gimana lagi ya, Mas? Namanya juga udah dari warisan orang tua ya. Jadi dinikmatin. Mereka tahu bahayanya, namun tak punya lahan lain. Sebisa mungkin, Yuli dan sang ibu hanya menghindari bahaya kemungkinan longsor. Ada beberapa titik longsor di lahan masyarakat di Banjarnegara. Bagi yang belum terkena, mungkin tak akan pernah jera bertani di lahan miring. Bisa dilihat di belakang saya ini, sekitar 20 meter di atas saya, itu ada tebing yang cukup tinggi dan bahkan sudah longsor di atasnya. Namun warga tidak punya pilihan lain karena memang disinilah tanah mereka, tanah turun-temurun yang diwariskan oleh keluarga mereka yang bisa digarap, dan hanya bisa berharap tanah yang di atas sana tidak runtuh lagi menimpa sebagian lahan mereka. Bahaya longsor di Banjarnegara bukan isapan jempol, apalagi ramalan tanpa dasar. Bencana sudah terjadi pada 13 Desember tahun 2014. Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar rata dengan tanah. Hujan yang tak henti sepanjang sore sebelumnya menghasilkan bencana seluas 10 hektar. Bukit setinggi 400 meter anjlok menimbun 105 rumah di bawahnya. 100 orang ditemukan tewas tertimbun tanah. Ini adalah bencana terbesar di Banjarnegara selama 5 tahun terakhir. Kemiringan lereng yang curam menjadi salah satu sebab terjadinya bencana. Hujan menjadi pemicu sempurna yang membawa tanah meluncur bersama air hujan. Dan tak ketinggalan, jenis tanah di Karangkobar ini ternyata juga pendukung longsor. Tanah hasil lapukan batuan yang sebenarnya mudah dikenali perbedaannya. Ya, jadi lempung pasiran itu kalau dipegang dengan tangan ya, itu dia lengket tapi ada kresek-kreseknya. Jadi nggak lengket aja, kalau lengket aja dia gerakan tanahnya lambat. Oh, pada tanah pasir itu. Karena pasirnya itu jadi dia cepat gerak. Iya. Terus di lereng itu juga ada batu-batu besar yang masih utuh yang menempel pada tanahnya. Oh, ya, pada tanah itu. Nah, itu yang akan membebani lereng nanti ketika tanahnya itu kena air, lah itu yang akan membebani lereng lagi. Walau tak selalu sama, tapi tanah di Banjarnegara hampir sebagian besar seragam. Jenis lempung berpasir serta berada di kemiringan. Banjarnegara sebagai daerah merah yang rawan bencana juga diakui pemerintahnya. Mereka sadar kalau bahaya mengancam sebagian besar kecamatan di tempat ini. Tapi yang 12 itu benar-benar penuh dengan ancaman tanah longsor. Jadi antaranya Kecamatan Karangkobar, Kalibening, Pandayasa, Pandanarum, Pejawaran, Pagentan, Batur, Sigaluh, Madukoro, Banjarnegara sendiri kotanya, kemudian Pagedongan, Purwonegoro, Mandiraja, Kelampok, sampai Susukan, Banjarmangu, Unggelan, juga itu semuanya ada potensi. Sayang, baru pemerintah dan sebagian warga saja yang sadar. Setiap awal penghujan, sebenarnya warga harus sudah siap. Upaya tadi kita lanjutkan, setiap misalnya bulan November, itu udah otomatis Bupati akan undang semua camat. Mengingatkan, ini hampir musim hujan, ingatkan, itu sudah seperti itu. Lalu di mana-mana saya selalu katakan, kalau hujan datang, laki-laki dilarang tidur. Kalau tidur bergantian. Kurangnya kesadaran warga akan bahaya tanah mereka sebenarnya membahayakan warga sendiri. Namun, usaha apapun tak akan berhasil jika masyarakatnya belum sadar akan bahaya. Itulah mungkin para teknolog ini bisa menciptakan alat yang relatif ya harus ada, kalau getarannya hanya sedikit, misalnya hanya titit, kuning misalnya ya, titit. Nah, kalau kemudian baru setelah kira-kira gerakannya luar biasa baru sirina mungkin. Nah itu ini sih tantangan bagi teman-teman ilmuwan.
Hidup di Banjarnegara tak hanya harus siap menjadi petani, tak hanya siap mengolah lahan, namun juga harus sadar akan bahaya yang mengancam tanah subur ini. Lereng miring dan curah hujan tinggi menyimpan potensi bencana yang teramat besar. Bencana sudah terjadi. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang teramat berharga bagi warga. Bertani memang menguntungkan, namun apa jadinya jika nyawa terancam? Hidup di tanah bencana bukan berarti tak bisa berbuat apa-apa. Masih ada yang bisa disiasati. Jika mau, ada cara sederhana mengurangi resiko bencana. Kalau pada daerah tertentu yang dia benar-benar kondisi airnya banyak, itu bagusnya itu tanaman seperti aren. Aren loh. Tanaman aren itu dia haus air. Nah ini seperti di kasus desa Gelempang ya, Banyumas. Itu ketika dia awalnya longsor, tapi ketika dia tanam aren, aman sekarang. Jadi karena dia nyedotnya banyak. Iya, soalnya aren itu kan butuh air banyak. Banyak ya, tanaman yang jenisnya seperti itu. Tetapi memang harus diperhatikan juga posisinya di mana. Ya. Kalau aren ditanam di lereng-lereng ya itu malah membebani juga. Iya, karena terlalu berat itu tadi. Berat juga ya. Menanam memang membutuhkan waktu. Pohon albasia dan aren bahkan perlu waktu hingga 2 tahun untuk berakar kuat. Jadi, walaupun Pilihan lain tentu saja dengan memindah pertanian ke lahan datar. Namun hal ini sama sekali tidak mudah. Sebagian besar lahan di Banjarnegara berada di lereng miring. Warga sudah terbiasa bekerja di tempat ini. Mereka pun enggan jika harus pindah ke lahan baru. Nah, misalkan ada ini Bu, pemerintah mau dipindahkan gitu, Ibu yang di lereng-lereng dipindahkan ke tempat lain, sebenarnya Ibu mau nggak sih Bu? Ya nggak mau Bang, udah enak di sini. Udah enak di situ? Udah enak di sini. Walaupun di miring-miring gitu Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soal bencana, mereka bukan tidak tahu. Namun warga lebih memilih menutup mata dan pasrah. Bagi petani di sini, bencana bisa terjadi di mana saja. Pokoknya kalau Allah nggak menghendaki, nggak apa-apa. Pokoknya kalau di mana aja, kalau Allah menghendaki ya harus terjadi. Kalau di lereng-lereng apa, kalau nggak Allah nggak menghendaki tidak. Tak mudah hidup di negeri bencana. Tanah subur namun penuh bahaya. Harus siap mental untuk menghadapinya. Doa sudah pasti penting, namun pencegahan juga harus dilakukan agar tak banyak memakan korban.